Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanafi, NIM 18510121, kelas manajemen B, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis statistik non-parametrik. Pengertian analisis statistik non-parametrik. Uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasinya, atau belum diketahui sebaran datanya dan tidak perlu berdistribusi normal. Statistika non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal. Data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Keunggulan dan kekurangan statistika non-parametrik. A. Keunggulan. 1. Asumsi dalam uji-uji statistik non-parametrik relatif lebih sedikit atau lebih longgar. 2. Perhitungan-perhitungannya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, sehingga hasil pengkajian segera dapat disampaikan. 3. Untuk memahami konsep-konsep dan metode-metodenya tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam. 4. Uji-uji pada statistik non-parametrik dapat diterapkan jika kita menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Misalnya jika data telah diukur menggunakan skala pengukuran yang lemah, nominal atau ordinal. 5. Efisiensi teknik-teknik non-parametrik lebih tinggi dibandingkan dengan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. B. Kekurangan. 1. Jika asumsi uji statistik parametrik terpenuhi, penggunaan uji non-parametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan pemborosan informasi. 2. Prinsip perhitungan dalam statistik non-parametrik memang relatif lebih sederhana. Namun, demikian proses atau tahapan perhitungannya sering membutuhkan banyak tenaga serta membosankan. 3. Jika sampel besar, maka tingkat efisiensi non-parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Metode uji statistik non-parametrik. Nah, sebenarnya banyak sekali metode uji statistik yang digunakan. Namun kali ini saya hanya akan menjelaskan 3 poin saja, yaitu uji Kruskal-Wallis, uji korelasi Spearman, dan uji chi-square. 1. Uji Kruskal-Wallis. Sebagai pengembangan uji Mendeley untuk 2 contoh yang saling bebas, Kruskal-Wallis tahun 1952 memperkenalkan statistik untuk menguji K-contoh yang saling bebas. Data terdiri dari K-contoh acak yang ukurannya tidak harus sama. Pada uji Kruskal-Wallis ini menguji 3 atau lebih populasi independen. 3 atau lebih sampel independen tersebut diuji apakah berasal dari populasi-populasi yang memiliki kesamaan rata-rata atau tidak. Uji Kruskal-Wallis merupakan alternatif dari analisis varian satu arah jika asumsi normalitas dari populasi-populasi yang diteliti tidak dipenuhi. Sebagai contoh, data hasil penelitian dan prosedur untuk mendapatkan statistik uji Kruskal-Wallis diberikan pada tabel sebagai berikut. Dalam SPSS, untuk perhitungan statistik uji Kruskal-Wallis mengikuti tahapan sebagai berikut. 1. Berikan kode numerik untuk variabel jarak, yaitu 1 jarak dekat, 2 jarak sedang, dan 3 jarak jauh. Data menit keterlambatan tidak perlu diperingkat, karena secara otomatis akan dilakukan oleh program SPSS. 2. Persiapkan worksheet dengan cara buka program SPSS, klik variable view. Pada baris pertama isikan kolom name dengan jarak, measure dengan ordinal, dan kolom values dengan 1 dekat, 2 sedang, 3 jauh. Abaikan kolom lainnya. Pada baris kedua isikan kolom name dengan keterlambatan. Kolom lainnya diabaikan atau mengikuti default dari program. Klik icon yang bertanda titik 3 pada kolom values. Isikan angka 1 pada kotak value dan dekat pada kotak label. Kemudian klik add.
isikan angka 2 pada kotak value dan sedang pada kotak label, kemudian klik add. Isikan angka 3 pada kotak value dan jauh pada kotak label, kemudian klik add. Selanjutnya klik OK dan kembali ke menu data dengan mengklik data view. Selanjutnya klik data view untuk mulai mengisi data. 3. Input data kategori jarak 1, 2, 3 dan menit keterlambatan pada worksheet SPSS. 4. Setelah pengisian data, kemudian klik non-parametric test, kemudian K independent samples, isi kotak test variable list dengan keterlambatan dan isi grouping variable dengan jarak. Dengan catatan, variabel keterlambatan dan jarak sebelumnya berada di kotak sebelah kiri. Pindahkan ke kotak sebelah kanannya dengan cara klik variabel, kemudian klik panah yang menuju kotak kanannya. Centang juga Kruskal Wallis H jika belum tercentang. Selanjutnya klik define range, isikan kotak minimum dengan angka 1 dan maksimum dengan angka 3. Klik continue dan klik OK. Nah, selanjutnya akan keluar output SPSS sebagai berikut. Output pada tabel pertama memberikan deskripsi dari ranking masing-masing kelompok jarak berupa jumlah sampel dan rata-rata ranking. Output tabel kedua memberikan nilai T-square dan statistik uji Kruskal Wallis sesuai dengan rumus yang telah dibahas sebelumnya. Derajat bebas DF dari statistik T-square ini adalah jumlah kelompok, atau dalam kasus kita sama dengan 3 dikurangi 1. Dalam output juga diberikan p-value untuk T-square ini atau nilai asymmetric dalam tabel output kedua. Dalam pengujian hipotesis, kita membandingkan nilai p-value ini dengan tingkat signifikansi pengujian dengan kriteria tolak H0 jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi pengujian, dan terima H0 jika p-value lebih besar dari tingkat signifikansi pengujian. Jika pengujian menggunakan tingkat signifikansi sebesar 10%, terlihat bahwa p-value sama dengan 0,137 lebih besar dari tingkat signifikasi pengujian, yaitu 0,1. Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan tidak ada perbedaan keterlambatan antara pekerja yang memiliki rumah dekat dengan rumah jauh. 2. Korelasi berperingkat Spearman. Korelasi berperingkat Spearman merupakan suatu nilai yang mengukur keeratan suatu hubungan antara dua buah variabel, di mana nilai tersebut dihitung berdasarkan data ranking yang diperoleh berdasarkan data asli dari masing-masing variabel. Pada korelasi Pearson, nilai korelasi dihitung dengan menggunakan data asli, sedangkan nilai korelasi berperingkat Spearman dihitung dengan menggunakan data ranking yang diperoleh berdasarkan data aslinya. Sebagai contoh, di sini terdapat tabel contoh kasus korelasi peringkat. Dalam aplikasi SPSS, untuk perhitungan korelasi tersebut melalui tahapan sebagai berikut. Pertama, persiapkan worksheet dengan cara buka program SPSS, klik variable view. Pada baris pertama isikan kolom name dengan daerah, tipe dengan string, measure dengan nominal. Abaikan kolom lainnya. Pada baris kedua isikan kolom name dengan iklan. Pada baris ketiga isikan kolom name dengan penjualan. Kolom lainnya diabaikan atau mengikuti default dari program. Selanjutnya klik data view untuk mulai mengisi data. Kedua, input data daerah, biaya iklan dan penjualan pada worksheet SPSS. Data yang diinput adalah data mentah, bukan data ranking, karena kita dapat menghitung ranking secara langsung melalui program ini. Ketiga, tentukan ranking untuk iklan dan penjualan dengan cara klik transform, lalu rank cache. Isi kotak variabel S dengan iklan dan penjualan. Dengan catatan, variabel iklan dan penjualan sebelumnya berada di kotak sebelah kiri. Lalu pindahkan ke kotak sebelah kanannya dengan cara klik variabel, kemudian klik panah yang menuju kotak variabel. Setelah itu klik OK. Maka pada worksheet kita akan ada tambahan dua variabel R iklan atau ranking iklan dan R penjualan atau ranking penjualan. Selanjutnya,
Untuk menghitung korelasi Spearman dan kendal atau untuk gamma dalam SPSS tidak berada dalam satu paket perhitungan Spearman dan kendal bagian ini akan dibahas pada bagian berikut, yaitu klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Masukkan variabel R iklan dan R penjualan ke kotak variabel. Pada correlation coefficient, centang person, kendal, dan Spearman. Dalam contoh ini, person centang hanya dalam rangka melihat perbandingan hasil. Selanjutnya, centang two-tailed jika kita ingin melakukan pengujian signifikansi dua arah, atau centang one-tailed jika ingin melakukan pengujian satu arah. Nah, selanjutnya akan keluar tampilan output SPSS sebagai berikut. Perhatikan bahwa korelasi Spearman R adalah sama dengan korelasi product moment person jika data adalah data peringkat. Hal ini membuktikan penjelasan di awal mengenai keterkaitan antara Spearman R dengan korelasi product moment person. Selanjutnya, output SPSS selain menampilkan koefisien korelasi juga menampilkan nilai p-value atau nilai sig two-tailed pada output SPSS, masing-masing koefisien korelasi dalam rangka untuk pengujian hipotesis. Dari nilai p-value terlihat bahwa pada korelasi kendal, iklan dan penjualan memiliki korelasi yang signifikan pada 5%, atau nilai p-value 0,024 lebih kecil dari signifikansi yaitu 0,05. Dan pada korelasi Spearman signifikan pada 1% atau nilai p-value 0,008 lebih kecil dari signifikansi 0,01. Dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan bahwa biaya iklan yang dikeluarkan perusahaan tersebut efektif dalam meningkatkan penjualan karena tanda dari koefisien korelasi positif. Tiga, uji Chi-square atau goodness of fit test. Uji Chi-square adalah menabulasi suatu variabel dalam kategori dan menguji hipotesis bahwa frekuensi yang diobservasi atau data yang diamati tidak berbeda dari frekuensi yang diharapkan atau frekuensi teoritis. Uji goodness of fit test dari Chi-square ini membandingkan antara frekuensi yang diobservasi dan frekuensi yang diharapkan atau expected pada masing-masing kategori untuk menguji bahwa semua kategori mengandung proporsi nilai yang sama atau menguji bahwa masing-masing kategori mengandung proporsi nilai tertentu. Sebagai contoh dari penelitian didapatkan data sebagai berikut. Dalam aplikasi SPSS, untuk perhitungan Chi-square tersebut melalui tahapan sebagai berikut. Pertama, berikan kode numerik untuk variabel pendidikan, yaitu 1 pendidikan SLTA ke bawah dan 2 pendidikan perguruan tinggi. Untuk bank, beri kode 1 bank pemerintah dan 2 bank swasta. Kemudian persiapkan worksheet dengan cara seperti contoh-contoh sebelumnya. Pada baris pertama, isikan kolom name dengan pendidikan, measure dengan ordinal, dan kolom values dengan 1 SLTA, 2 PT. Cara menginput values, lihat pembahasan sebelumnya. Pada baris kedua, isikan kolom name dengan bank, measure dengan nominal, dan kolom values dengan 1 pemerintah, 2 swasta. Kolom lainnya diabaikan. Kemudian kembali dengan mengklik data view. Selanjutnya input data pendidikan dan pilihan bank. Setelah menginput data, untuk menghitung Chi-square yaitu klik analyze, descriptive statistik, kemudian cross tab. Kemudian mengisi kotak row S dengan variabel bank dan kotak kolom S dengan variabel pendidikan. Selanjutnya klik statistik. Terdapat beberapa pilihan statistik yang bisa digunakan pada menu halaman seperti di bawah ini. Klik Chi-square, kemudian continue, kemudian cell. Lalu akan muncul tampilan sebagai berikut. Terdapat beberapa pilihan seperti dalam tampilan di atas. Pada tampilan di atas, pilihan yang diambil adalah observed, expected, dan column. Selanjutnya klik continue, kemudian OK. Output yang dihasilkan diberikan sebagai berikut. Pada output tabel pertama, count adalah frekuensi dari data yang diamati atau observed, dan expected count adalah frekuensi yang diharapkan. Percent within bank adalah persentase kolom dari
tabel silang ini, atau sesuai dengan pilihan yang diambil tadi. Kita hanya mencentang frekuensi kolom. Dari frekuensi kolom ini dapat dibaca bahwa terdapat kecenderungan mereka yang berpendidikan SLTA lebih memilih bank pemerintah dibandingkan bank swasta. Dari 51 responden berpendidikan SLTA, 68,6% memilih bank pemerintah, sedangkan sisanya 31,4% memilih bank swasta. Sebaliknya, terdapat kecenderungan mereka yang berpendidikan tinggi memilih bank swasta. Dari 62 responden, hanya 32,3% yang memilih bank pemerintah, dan sebagian besar lainnya yaitu 67,7% memilih bank swasta. Dengan kata lain, terdapat keterkaitan tinggi rendahnya pendidikan terhadap pemilihan jenis bank untuk transaksi keuangan. Pada output tabel kedua, diberikan nilai T-square sebesar 14,816 dengan nilai p-value sebesar 0,00012 yang diperlihatkan dalam kolom asymmetric two-side pada output SPSS. Sebagaimana halnya pada pengujian korelasi peringkat sebelumnya, nilai p-value ini dibandingkan dengan tingkat signifikansi tertentu. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan dengan pemilihan bank pada tingkat signifikansi 1% atau p-value lebih kecil dari signifikansi 1%. Hal lain yang perlu diperhatikan dari output tabel kedua ini adalah keterangan di bawah tabel yang menunjukkan berlaku atau tidaknya salah satu asumsi dari T-square yang menyatakan bahwa frekuensi yang diharapkan untuk masing-masing kategori harus lebih besar dari 1. Frekuensi yang diharapkan yang bernilai kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20% dari kategori. Dari keterangan di bawah tabel, terlihat bahwa asumsi tersebut terpenuhi karena tidak ada sel yang memiliki frekuensi harapan di bawah 5, dan frekuensi harapan terendah juga adalah 24,82. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.